Dari arah baliknya itu ada sosok yang terbang menuju Aji dan berhenti tepat di hadapan Aji, menghadap ke sosok makhluk yang ada di depannya tadi. Buka gerbangnya, buka gerbangnya. Nah, kalian berani macam-macam dengan anak saya, bunuh saja saya. Jangan bunuh anak saya. Gak lama, dari atas batu ada sosok besar berdiri menatap ke arahnya. Sosok itu benar-benar besar banget. Di situ ayah dari anak yang tadi hilang ini merasa takut, tapi ternyata sosok itu menggertakkan satu kali kakinya ke atas batu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih dulur, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya mengerikan. Dan di mana lagi kalau bukan di channel Tapak Misteri. Jadi dulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh seseorang bernama Mas Anwar. Mas Anwar mengirimkan kisah ini kepada kami dengan tujuan mengedukasi kita semua. Dan kisah yang dibagikan oleh Mas Anwar ini adalah kisah yang pernah ia alami semasa ia masih menjadi anak kecil. Saat itu Mas Anwar masih berusia 7 tahun. Nah, pastinya kalian semua sudah penasaran dengan kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah berawal di mana saat itu Mas Anwar ini masih menginjak usia 7 tahun. Mas Anwar tinggal di sebuah desa yang terletak ini sangat tidak jauh dengan pantai selatan. Dan di desa itulah Mas Anwar mengalami kejadian-kejadian yang bisa dikatakan ini sebuah kejadian mistis. Mas Anwar ini memiliki 3 teman dan teman itu bernama Wisnu, Aji, dan juga Arta. Ini merupakan teman sebaya Mas Anwar saat masih kecil dan bahkan sampai sekarang pun mereka masih menjalin hubungan yang cukup baik. Nah, saat itu Mas Anwar yang masih kecil dengan teman-temannya sedang bermain di pantai dekat rumahnya. Saat asik sedang bermain, tiba-tiba terjadi pusaran ombak yang menurut saya ini mengerikan. Pusaran ombak itu benar-benar besar sekali, semacam kayak angin puting beliung, cuman di air gitu loh, memutar-mutar air. Nah, mereka berempat, anak-anak kecil ini, termasuk Mas Anwar ini, cuman bisa ngeliatin sambil menaruh rasa penasaran, itu apa? Karena mereka masih polos-polosnya. Tak lama dari pusaran itu, lautan ini kayak seakan-akan membelah, membentuk sebuah jalan. Di situ, si Wisnu ini mencoba ngajak teman-temannya buat masuk ke dalam area laut yang terbuka itu. Ayo kita masuk, kita coba lihat ada apa di sana. Karena mungkin rasa penasarannya yang besar, Wisnu ngajak teman-temannya. Tapi Anwar selalu ingat apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Orang tuanya sering mengatakan kepada Anwar, jika melihat kejadian yang sebelumnya tidak pernah ia lihat, jangan sampai mendekat atau mencari tahu. Lebih baik pergi dan menjauh. Nah, dari situlah Mas Anwar ini ngepucuk teman-temannya. Udah, ayo kita pulang aja. Udah mau maghrib, ayo pulang. Kita cuma bisa nurut. Dengan patah hati yang begitu besar, Wisnu ini yang tadi pengen ngecek karena nggak jadi karena hasutan dari Mas Anwar ini.
cuman bisa keleng-keleng sambil bilang, ah kalian ini penakut, masa gitu aja takut. Mereka pulang nih, malam harinya jam 12 malam. Anwar yang lagi tidur di rumahnya mendengar suara derap langkah orang di depan rumahnya. Banyak. Di situ Mas Anwar ini kaget. Dia lagi tidur langsung kebangun karena rame banget. Diceklah melalui jendela. Di situ dia benar-benar lihat ada puluhan orang yang sedang melintas di depan rumahnya. Orang-orang itu ini membawa semacam kayak pedang dan ya kayak senjata-senjata tradisional gitu loh, kayak tombak dan lain sebagainya. Di situ juga Mas Anwar ini melihat ada berbagai macam kuda yang sudah dihiasi seakan-akan kayak kuda, ya kereta kuda gitu loh dulur. Nah dari situlah Mas Anwar ini semakin penasaran. Dia gegabah, dia keluar dari kamarnya bertujuan untuk ke pintu depan dan melihat secara jelas, secara langsung. Belum sempat dia buka pintu, dari belakang ada yang narik. Wah, tarik, Mas Anwar jatuh di situ. Mulutnya langsung dibekap. Ternyata itu adalah ayah Mas Anwar. Dan ayahnya berkata, kamu jangan keluar. Sudah diam di sini. Jangan keluar pokoknya. Kalau kamu keluar, kamu nggak bakal bisa kembali lagi. Mas Anwar cuma bisa menganggukkan kepalanya. Setelah rombongan itu melintas di depan rumahnya dan sudah tidak terlihat lagi, barulah ayah Mas Anwar ini menceritakan siapa mereka dan mau apa mereka. Ternyata rombongan tersebut ini adalah semacam kayak prajurit dari sebuah kerajaan kuno yang dipercaya kalau semua orang yang tadi dilihat oleh Mas Anwar itu bukanlah manusia sungguhan, melainkan sosok gaib yang sedang melakukan ritual kencana atau ritual keliling desa. Nah, kalau misalkan sosok-sosok tersebut melihat ada warga ataupun ada anak kecil yang menonton mereka, itu akan ditangkap dan dibawa ke istana mereka untuk dijadikan tumbal pesugihan. Entah pesugihan apa, atau mungkin pesugihan untuk kemakmuran dan lain sebagainya, saya kurang paham. Nah dari situlah Mas Anwar kemudian menanggapi apa yang dikatakan oleh sang ayah ini dengan serius. Walaupun kenyataannya belum ada korban yang benar-benar ditangkap dan dibawa pergi oleh sosok-sosok tersebut. Di pagi harinya, Mas Anwar menceritakan semua yang dikatakan oleh sang ayah ini kepada teman-temannya, kepada Aji, Wisnu, dan juga Arta. Mas Anwar ini cerita. Setelah mendengar hal itu, mereka pun langsung mempercayai karena itu mereka ini warga desa yang masih terkenal sekali akan tradisi dan budaya kunonya. Mereka pulang nih, habis main pulang. Lewat 1 bulan berlalu. Kalian tahu Arta, teman Mas Anwar, ini mengalami kejadian mistis yang benar-benar membuat warga di kampung itu gempar. Suatu hal yang benar-benar di luar nalar. Karena saat itu, Arta ini tiba-tiba menghilang dari rumahnya, menghilang dari desa itu. Semua warga panik dan mencari di mana keberadaan Anwar. Tapi tak sedikit dari warga yang mempercayai bahwa Anwar itu dibawa oleh para penunggu pantai selatan. Entah itu untuk dijadikan tumbal atau mungkin untuk diasuh menjadi anaknya. Pada intinya Arta pada saat itu hilang, benar-benar hilang. Tim SAR dikerahkan, polisi dikerahkan, namun tidak ada satupun yang menemukan di mana keberadaan Anwar. Hingga pada akhirnya, atas anjuran dari tokoh masyarakat yang ada di desa itu, keluarga Mas Arta ini menyetujui untuk melakukan ritual dengan sesembahan tertentu. Nah, karena yang hilang ini anak kecil, jadi mereka menumbalkan 1 ekor anak sapi untuk ditenggelamkan di laut dengan harapan meminta tolong kepada Nyai Roro Kidul agar membantu mereka menemukan Arta. Mereka tidak menduga kalau misalkan yang menculik si Arta ini ya semacam anak buah atau dari kerajaan Nyai Roro Kidul. Mereka tidak tertuju ke situ.
Pada intinya mereka hanya ingin meminta tolong kepada Nyi Roro Kidul itu untuk membantu mereka menemukan Arta. Saat itu keluarga Arta ini udah benar-benar pasrah. Mereka pasrah antara hidup ataupun matinya Arta, yang penting tubuhnya ketemu. Bukan ritual. Warga ramai ikut dalam ritual itu dengan menggunakan semacam kayak kain batik, kayak kemben gitu dulur. Mereka mencelupkan atau menenggelamkan satu ekor anak sapi itu ke dalam laut. Setelahnya mereka berdoa, memanggil-manggil nama Arta, lengkap sekali dengan nama panjangnya. Tapi tidak langsung ketemu, itu tidak. Arta ditemukan 3 hari setelah mereka melakukan ritual itu. Nah, namun ditemukannya Arta ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat walafiat, benar-benar sehat. Nah, Arta ini ditemukan pertama kali oleh salah seorang nelayan yang akan berangkat berlayar pada malam hari. Nah, biasanya warga di sana, para nelayan di sana itu berangkat berlayar mulai jam 10 sampai jam 12. Nah, nanti mereka akan pulang itu di pagi harinya, subuh ataupun ya sekitar jam 6-an. Karena itu merupakan alur air antara air pasang dan air surut. Seperti itu. Ditemukanlah si Arta ini dan ditanyai. Saat itu yang menemukan ini bapak-bapak nelayan. Ditanyai, tapi Arta ini masih diem saja. Dibawa pulang ke rumahnya. Baru di situ ditanya-tanya sama orang tuanya, sama tetangganya, sama keluarganya. Tapi saat itu Arta masih belum menjawab. Entah apa yang terjadi dengan Arta. 4 hari berlalu. Saat itu malam Jumat Kliwon. Arta yang lagi tidur di rumahnya tiba-tiba terbangun dulu. Dia terbangun. Nah, posisi rumah Arta ini ya, posisi rumah Arta itu terletak deket banget sama bibir pantai. Deket banget sama bibir pantai. Arta ini lagi tidur, dia bangun, dia buka pintu, dia keluar berjalan menuju pantai. Jam 12 malam, malam Jumat. Mau apa anak kecil? Keluar rumah menuju bibir pantai. Awalnya, kedua orang Arta ini cuma ngeliatin doang. Sambil ya penasaran apa yang akan dilakukan oleh Arta ini. Tapi semakin lama kaki Arta mulai melangkah semakin jauh menuju area pantai. Dan sampai pada akhirnya orang tua Arta ini teriak, "Le, kamu mau kemana, Le?" Dari depan rumah teriak, "Le, kamu mau kemana? Pulang, Le, pulang." Ayah Arta ini berlari ngejar Arta. Sampailah ketangkep, si Arta ini tiba-tiba pingsan dan dia dibawa lagi masuk ke dalam rumahnya. Pagi harinya, di situ Arta yang sudah mulai sadar dan sudah mulai bisa bercerita. Saat itu Arta ini usianya masih 7 tahun. Masih sepantaran dengan Mas Anwar. Usianya 7 tahun. Baru di situ dia cerita. Kalau ternyata dulu, kalian dengarkan baik-baik supaya kalian tidak salah paham. Waktu itu, saat pertama kali Arta ini menghilang, dia sedang bermain di belakang rumahnya. Nah, tiba-tiba dari depan, ibunya manggil, "Le, kamu mau ikut ibu ndak? Ibu mau belanja ke pasar." Arta ini ikut dong. Dia langsung nyautin, "Ya Bu, aku ikut." Ikutlah di situ Arta. Gak lama, ayahnya keluar di belakang. "Bu, aku ikut." Ayahnya mau ikut. Mereka bertiga berangkat. Tapi satu hal yang dibingungin sama Arta, tiba-tiba ya dulu, dari arah belakang itu mereka posisinya lagi di jalan, di pinggiran jalan itu. Dari arah belakangnya itu ada kayak semacam kereta kuda yang datang dan berhenti tepat di depan mereka. Arta di situ bingung. Tapi ibunya sama ayahnya ini cuman ngegandeng si Arta masuk ke dalam kereta kuda itu. Lalu masuklah Arta. Masuk, dia benar-benar sadar kalau itu dia berjalan lama, lumayan lama, ada sekitar ya 3 jaman. Dia berjalan lama hingga si Arta ini ketiduran. Dia ketiduran, kemudian saat dia terbangun, dia sudah berada di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Tempat itu
semacam sebuah istana yang berada di bawah laut. Istana, benar-benar istana yang berada di bawah laut. Istana yang megah banget, dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, pernak-pernik yang sangat bagus. Di sana juga Arta bilang, kalau dia melihat banyak sekali warganya, namun warganya tidak mengenakan kaos atau baju-baju seperti kita ini, tidak. Tapi menggunakan kemben saja, semacam kayak kain batik gitu loh. Itu cuma pakai gitu. Nah, ada salah satu sosok perempuan cantik sekali dan masih muda. Di situ sosok tersebut mendekati Arta dan dia berkata, "Leh, ayo istirahat dulu di kamarmu." Arta cuma bisa diem doang. Dia diajak, digandeng masuk ke sebuah kamar yang pintunya ini benar-benar mewah banget, pintunya besar banget. Dan mungkin kalau dibandingkan, kamar itu kayak satu kali lapangan bola itu loh, kayak selapangan bola. Itu cuman satu kamar toh, cuman satu kamar besarnya selapangan bola. Coba kalian bayangkan, di situ lengkap semuanya ada. Bahkan mainan yang sebelumnya Arta belum pernah lihat pun ada di situ. Bener-bener mewah. Saat Arta masuk, dia duduk di kasurnya. Dia duduk dan perempuan itu masih berdiri. Arta bertanya, "Ayah sama ibuku di mana?" "Ayah sama ibumu lagi pulang. Kamu dititipkan di sini. Nanti dia kembali lagi, tenang saja. Kamu main dulu. Kalau kamu mau istirahat, istirahatlah, nak. Tidak apa-apa. Ini akan menjadi kasurmu. Ini semua akan menjadi milikmu." Tersebut mengatakan hal itu. Arta yang masih polos, ya udah dong, dia main aja di situ. Mungkin kalian di sini penasaran dengan istana yang dimaksud. Nah, istananya ini kayak istana yang berada di dasar laut. Bagian temboknya ini terbuat dari kaca yang tembus pandang. Jadi mereka yang ada di sana atau Arta ini bisa ngelihat dunia bawah laut. Dia bisa ngelihat ikan berenang di sampingnya. Bagian bawahnya itu bukan dari keramik, tapi terbuat dari kayak semacam granit ya. Granit yang berwarna keemasan. Bagian semua perhiasan di situ ada. Kayak berkilauan gitu loh, benar-benar istana. Ada juga bangku semacam bangku singgah sana dan tempat duduk seperti sofa-sofa zaman kerajaan itu ada semua. Dan ada juga banyak di sana penjaga semacam prajurit dari kerajaan kuno. Sosok yang tadi selalu menemani Arta, sosok wanita itu merupakan sosok wanita cantik anggun dengan bagian rambutnya yang digelung atau diikat ke belakang. Dia pakai kayak gaunnya ini berwarna merah, bukan hijau, merah. Gaunnya ini berwarna merah. Seperti itulah sosok. Di saat Arta ini sedang berada di kamar tadi, dia ketiduran. Lama dia bangun. Ya, karena dia ngerasa lapar. Dia buka pintu. Pintu tadi itu tinggi banget, benar-benar tinggi. Mungkin ada sekitar 5 meteran. Coba kita bayangkan tingginya seberapa dan megahnya kayak apa tempat itu. Arta yang anak kecil di situ ya dilihat cuman kayak kurcaci gitu. Dari pintu itu bener-bener besar. Dia buka itu pintu, dia melihat di depannya. Itu kayak banyak banget orang yang lagi sibuk mempersiapkan suatu hal. Kayak semacam di situ mau ada acara gitu loh, kayak orang mau ada hajatan. Di depannya itu ada meja panjang banget, besar banget. Di atasnya itu banyak sekali berbagai macam makanan. Nah, saat itu Arta ini keluar karena ngelihat ada sebuah mangkuk besar yang di atasnya itu isinya itu ayam panggang. Kita keluar. Saking sibuknya orang-orang di situ, nggak ada yang memperhatikan Arta di situ. Seakan-akan mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Arta. Arta pertama tengok-tengok, dia memperhatikan sekitarnya, apakah ada yang mengawasi. Setelah merasa aman, dia ambil satu potong paha ayam. Nah, disitulah dia baru sadar kalau ternyata dari kejauhan ada sosok wanita yang biasa menemaninya dari tadi itu lagi memantau sambil tersenyum. Sosok tersebut mendekat. Semakin dekat dia berkata, "Ambil saja, tidak apa-apa kamu makan. Ini semua yang ada di sini semua disiapkan memang untukmu.
Kamu mau apa? Ambil. Buah atau apapun itu. Mau minum apa? Ambil saja. Tak menjawab saat itu Arta. Dia cuman sambil memegang satu potong paha ayam. Dan dia berlari kembali masuk ke dalam kamar yang tadi. Masuk ke dalam kamar, dia makan di situ. Satu potong paha ayam itu. Setelah makan, dia ini kayak orang gimana ya, bingung gitu. Cuman duduk di atas ranjang sambil tengok-tengok, memperhatikan sekitarnya, memperhatikan kamar yang benar-benar mewah itu. Semuanya ada, bukan barang-barang kuno di dalamnya. Itu barang-barang yang ada di dalamnya itu barang-barang modern semuanya. Benar-benar ada. Karena Arta yang di situ masih kecil ya, dia cuman memanfaatkan barang-barang yang ia tahu, kayak mainan anak-anak dan lain sebagainya. Dia nonton TV, ada TV di situ. Itulah yang terjadi. Nah, lama Arta berada di dalam kamar itu, dia ketiduran. Terdengar suara lembut. Suaranya ini kayak suara ibunya sambil ngelus-ngelus kepalanya. Bilang, "Le, bangun. Sudah saatnya, Le. Ayo bangun. Siap-siap." Arta perlahan membuka matanya. Ternyata itu bukan ibunya. Itu adalah sosok yang dari tadi itu menemani si Arta itu, yang dari tadi mendampingi si Arta dan mengawasi Arta itu. Itulah sosok tersebut. Arta di situ cuma kebingungan. Dia bangun kebingungan. Nah, dituntunlah, digandeng menuju sebuah kamar mandi. Arta masuk ke dalam kamar mandi itu, dan di situ Arta paham kalau dia disuruh mandi, dia mandi. Setelah mandi, keluar dari kamar mandi, Arta ini sudah disodorkan dengan semacam pakaian adat Jawa. Kayak mungkin kalian tahu orang pengantin atau orang nikahan, kalau adat Jawa itu pakainya kayak semacam ya, tradisi Jawa gitu. Lengkap, ada kerisnya juga. Nah, keris itu biasanya diletakkan di bagian belakang, dimasukkan, diselipkan gitu loh. Itulah. Setelah semuanya dipakai, Arta digandeng keluar, baru dibuka pintu. Rek. Di luarnya ini tergelar karpet merah. Nah, di samping-sampingnya ini banyak banget kayak orang yang lagi main musik gamelan. Karena kan alunan musik ini mengiring langkah Arta. Lagi jalan. Sambil tengok-tengok, Arta kebingungan, ini ada apa? Dia kebingungan. Karena kan musik ini mengaluni langkahnya Arta. Kedengeran suara adzan. Ini juga satu hal yang buat saya bingung ya. Di bawah laut dengan kondisi seperti itu terdengar suara adzan. Benar-benar terdengar jelas banget. Nah, ketika suara adzan itu berkumandang, orang-orang yang ada di sana yang sedang beraktivitas, bahkan yang sedang memainkan musik gamelan tadi, semuanya berhenti dengan seketika. Semuanya nunduk. Seakan-akan kayak orang yang lagi mengheningkan cipta. Kalau lagi di upacara gitu loh, nunduk sambil diem gitu. Nah, Arta penasaran. Dia nanya sama orang yang di sampingnya itu, yang lagi ngegandeng dia. Dia nanya, "Kok berhenti? Kenapa?" Kamu dengar suara adzan ini? Gimana? Suaranya indah bukan? Saya diem doang. Sosok tersebut tidak menjelaskan kembali. Pokoknya dia cuma bilang gitu. Setelah adzan ini berhenti berkumandang, barulah dilanjut. Musik main lagi dan semua beraktivitas lagi. Itu loh, satu hal yang benar-benar membuat saya heran. Berjalan Arta sampai di depannya itu ada kereta kuda yang sebelumnya dia lihat sebelum dia masuki ke alam itu. Tadi itu kereta kuda itu dia lihat sudah terparkir. Dia diajak masuk. Dia masuk ke dalamnya. Jalan kereta kuda. Gak lama. Jalannya ini deket banget. Mungkin hanya sekitar 10 meteran lah jaraknya. Berhenti. Turunlah Arta dan juga sosok wanita itu. Itu masih ada loh. Kayak jalannya ini di karpet merah itu ditaburin bunga-bunga. Di samping-sampingnya ini kayak ada meja. Isinya atasnya itu makanan berbagai macam. Kemudian juga pemain musiknya itu banyak sekali. Banyak sekali. Semuanya berseragam. Pakai kemben. Yang cowok ini kayak pakai celana panjang hitam. Dan di bagian pinggangnya itu dilipatkan semacam kain batik. Sama juga. Arta dituntun masuk ke dalam ruangan. Sebuah ruangan besar. Dia baru masuk,
Dalamnya ada orang. Orangnya ini kayak bapak-bapak. Bapak-bapak pakai belangkon. Ya sama gitu loh, pakai belangkon dia. Di belakangnya juga lengkap ada kerisnya kayak yang dipakai sama Arta itu. Nah, kemudian bapak-bapak ini ketika melihat Arta masuk, dia langsung nunduk seakan-akan menyambut. Di situ Arta disuruh untuk berbaring di atas ranjang. Dan disinilah terungkap kalau ternyata Arta akan dihitankan. Arta di situ akan dihitankan. Arta yang tahu hal itu, dia berontak, dia nggak mau, dia ketakutan. Tapi apalah daya, itu beda alam. Mau berontak seperti apapun nggak bakal bisa keluar. Gak lama, Arta nggak sadarkan diri. Dan ketika dia bangun, dia sudah berada di kamar semula, kamar yang awal tadi. Dia bangun. Saat itu Arta buang air kecil karena dia kebelet nih masuk ke kamar mandi. Dan disitulah dia tahu kalau ternyata ya alat vitalnya itu sudah dihitankan oleh sosok tersebut. Tapi Arta nggak ngerasa sakit sedikit pun. Nggak ada gejala-gejala kayak orang-orang dihitankan. Biasanya kan mungkin ada yang 1 minggu baru sembuh, ada yang 1 bulan baru sembuh, dan ini baru tadi dihitankan, sekarang sudah sembuh. Kan nggak logis banget gitu. Keluar dari kamar mandi, ternyata udah ada yang nunggu. Si tadi wanita tadi yang selalu mendampingi Arta. Di situ Arta bilang, saya pengen pulang, saya pengen ketemu sama ayah sama ibu saya. Sosok tersebut berkata, ya kalau kamu pengen ketemu sama ayah ibumu, tidak apa-apa. Nanti saya antarkan kamu pulang. Yang penting kamu makan dulu. Saat itu Arta hanya mengangguk dan dia dituntun atau digandeng kembali keluar dari kamar menuju ke tempat makan. Mejanya benar-benar besar sekali dan di situ semua makanan yang mungkin sebelumnya Arta ini nggak pernah lihat itu ada. Di situ Arta makan dengan lahapnya. Setelah makan, ya barulah diantarkan masuk lagi ke dalam kereta kuda tadi. Dan saat masuk ke dalam kereta kuda, dia pingsan. Dia benar-benar pingsan. Dia baru sadar saat dia sudah berada di bawah pohon cemara, di mana sosok nelayan sebelumnya itu menemukan dia. Semenjak kejadian itu, mereka semua atau anak-anak tadi termasuk Mas Anwar ini, mereka semakin jarang untuk bermain di pantai. Apalagi kalau waktu-waktu tertentu. Contohnya misal, waktu zuhur, kemudian waktu maghrib, dan malam hari. Pokoknya ketika waktu-waktu azan itu mereka dihimbau untuk berada di rumah, jangan keluar. Semenjak kejadian itu, semua warga lebih mewaspadai, termasuk Arta sendiri. Ia kini menjadi anak yang takut dan trauma terhadap laut, pantai, bahkan pantai yang berada dekat dengan rumahnya. Ia benar-benar jadi anak yang trauma dengan pantai. Berjalannya waktu 10 tahun berlalu. Terjadi kembali kejadian yang menggemparkan warga di desa mereka. Asalnya, ada salah satu anak kecil di desa tersebut yang mengalami kejadian yang hampir serupa. Ya, hilang. Ada anak hilang di desa itu. Semuanya sudah dikerahkan dan dari apa yang terjadi oleh Arta dahulu, warga ini menganggap kalau anak tersebut juga nantinya akan dikembalikan dalam kondisi sudah dihitankan oleh bangsa atau penunggu pantai selatan. Namun ternyata semua itu salah. Semuanya salah, benar-benar salah. Apa yang diduga oleh warga ini tidak tepat. Mereka sudah mengorbankan 1 ekor anak sapi. Mereka sudah menumbalkan itu semua. Mereka sudah mempersiapkan sesajen dan melakukan ritual. Tim SAR, polisi, dan lain sebagainya sudah dikerahkan. 1 bulan. Tidak ada hasil. Mereka tidak menemukan di mana keberadaan anak itu. Di malam hari, 1 bulan setelah kehilangannya anak itu, Anwar yang sedang tertidur di rumahnya tiba-tiba mengalami sebuah mimpi yang aneh.
Karena ia melihat anak yang hilang tersebut tidak berada di istana bawah laut ataupun tidak tenggelam di laut. Tapi yang ada di dalam mimpi Anwar, anak tersebut berada di sebuah gua. Dan di situ tidak hanya ada anak itu, ada banyak sekali anak kecil di sana. Yang dilihat oleh Anwar, anak-anak yang ada di sana dipekerjakan dan mereka disiksa. Mereka disuruh untuk membersihkan semua tempat. Nah, penunggu di sana bukanlah sosok manusia atau sosok jin yang menjelma seperti manusia. Kayak cerita dari Arta tadi, bukan, beda. Sosok di sana sosok-sosok yang benar-benar menyeramkan. Sosok jin dengan wajah yang begitu mengerikan. Ya, gimana? Ternyata itu bukanlah sosok penunggu pantai selatan, tapi sosok lain. Dalam artian itu adalah kerajaan jin lain atau jin jahat. Kalau yang ada di pantai selatan itu jin baik mungkin. Warga menafsirkan hal itu. Setelah mengalami mimpi tersebut di pagi harinya, Anwar ini menemui keluarga dan para tokoh agama di kampung itu. Dia cerita tentang mimpi itu. Itulah. Tokoh agama menyarankan untuk kembali meminta pertolongan kepada sang penguasa pantai. Tak lain, itu adalah Nyi Roro Kidul. Tokoh agama ini menyarankan hal itu dengan melakukan ritual, menyembahkan berbagai macam bentuk sesajen guna meminta pertolongan dari sang Nyi Roro Kidul. Keluarga dari anak yang hilang tadi ini menyetujui lantaran ia sangat menyayangi anaknya. Sudah seperti itu adalah anak satu-satunya, anak semata wayangnya, jadi apapun itu akan ia lakukan. Lakukanlah ritual tersebut. Setelah dilakukan dan benar, ada sebuah semacam kayak bebatuan, batu yang menjulang tinggi. Itu adalah gerbong menuju kerajaan jin jahat. Batu tersebut seakan-akan menggeser. Nah, hal itu yang dialami oleh orang tua si anak tadi. Yang mengalami hal itu adalah orang tua anak tadi saat dia sedang mendapatkan mimpi. Dari mimpinya seperti itu. Batu itu geser. Kemudian di dalamnya ada sebuah gua besar. Dia masuk ke dalam. Dia melihat ada banyak banget anak kecil. Ada yang sudah tewas meninggal dengan kondisi mengenaskan. Ada juga yang sedang menjadi babu dengan bagian lehernya ini dirantai. Kayak semacam hewan peliharaan gitu. Dirantai. Benar-benar wah gila sih. Dalam sana bau anyir darah ini sebagai bau yang sudah menjadi kebiasaan. Baunya ini benar-benar busuk sekali. Di situ orang tua dari anaknya yang hilang tadi ini melihat anaknya lagi digantung dan kondisi sudah tewas. Dia menjerit dan dari ceritanya itu dia sadar kalau dia barusan mimpi. Dia sadar itu jam 2 malam. Dia langsung bergegas keluar dan dia menemui atau mendatangi tempat di mana batu itu berada dalam mimpinya itu. Datangin. Bener aja. Di situ dia teriak-teriak. Buka gerbangnya. Buka gerbangnya. Jika kalian berani macam-macam dengan anak saya, bunuh saja saya. Jangan bunuh anak saya. Gak lama. Dari atas batu ada sosok besar berdiri menatap ke arahnya. Sosok itu benar-benar besar banget. Di situ ayah dari anak yang tadi hilang ini udah merasa takut nih, Tapi ternyata sosok itu menggertakkan satu kali kakinya ke atas batu tersebut. Terbukalah gerbang yang sebelumnya ia lihat di mimpinya. Dari batu itu. Setelah dibuka, dia masuk ke dalam batu itu. Dia masuk ke dalam gua itu dan dia melihat anaknya. Anaknya sudah terbujur dengan kondisi lehernya ini digantung. Jari-jarinya hilang semua. 10 jari hilang, entah kemana. Kedua matanya ini sudah lepas.
hanya tersisa darah yang selalu menetes. Ini benar-benar mengerikan gitu loh. Tapi karena dia seorang ayah dan melihat anaknya seperti itu, dia tidak memiliki rasa takut, rasa jijik atau apapun itu. Dia langsung bergegas, berusaha melepaskan tali yang mengikat di leher sang anak. Sambil menangis dia lepas tali itu, dan setelah lepas dia berusaha untuk membangkitkan anaknya. Namun apalah daya, saat itu kondisi sang anak ini sudah benar-benar meninggal dunia. Dia cuma bisa tertatih-tatih, berjalan sembari membopong jasad anaknya keluar dari gua itu. Setelah keluar dari gua itu, dia kembali pulang sambil ngebawa tubuh anaknya. Istrinya yang lihat kejadian itu, wah, dia nangis benar-benar udah nggak karuan. Dia nangis sudah hatinya hancur sekali. Anaknya bisa tewas dengan kondisi mengenaskan. Kemudian di pagi harinya warga geger akan hal itu. Mereka merasa geram dengan kejadian itu. Mereka mendatangi batu yang semalam ditemui oleh yang tadi. Namun ternyata sudah tidak ada satupun batu besar di sana. Entah kemana batu itu. Benar-benar yang dilihat oleh warga saat itu kayak tanah lapang yang gak ada batu besar dimanapun. Bahkan goa di situ pun gak ada. Gak ada perbukitan di situ. Benar-benar lapang dan dikelilingi oleh hutan. Itu doang. Di situ warga heran dong, ini gimana? Orang semalam katanya dia di sini tempatnya, kok nggak ada. Pulanglah warga. 1 minggu berlalu, kejadian lagi, dan korbannya tak lain, itu adalah si Aji, temennya si Arta. Dan saat itu Aji ini sudah menginjak usia 17 tahun. Sama dengan si Arta dan juga Mas Wisnu. Aji dibawa masuk ke dalam goa. Dan kata Aji, saat ia dibawa, itu dia ngeliat orang tuanya. Orang tuanya ini dari kejauhan kayak minta tolong gitu. Nak, tolong. Ya, karena ngelihat kalau itu orang tuanya, Aji ngedeket. Setelah ngedeket, dia baru sadar kalau dia di tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Benar-benar tempat itu asing. Di situ Aji cuma bisa terus beristighfar sambil meminta pertolongan. Dari kejauhan datang sosok makhluk yang berjalan, tapi jalannya ini bukan jalan kayak kita, kayak manusia jalan itu enggak. Dia merangkak mendekat ke arah Aji sambil menjulurkan lidahnya kayak makhluk yang siap menyantap Aji. Itu Aji cuma bisa pasrah. Dia cuma bisa teriak, ya Allah, kalau memang ini sudah takdir hamba untuk mengakhiri hidup hamba di sini, hamba pasrah ya Allah, hamba pasrah. Gak lama dari arah baliknya itu ada sosok yang terbang menuju Aji, berak dan berhenti tepat di hadapan Aji, menghadap ke sosok makhluk yang ada di depannya tadi. Sosok tersebut berkata ke Aji, "Leh, mundur." Aji nurut mundur. Terjadi perkelahian goib antara dua makhluk tersebut. Orang yang tadi mendatangi Aji ini membacakan semacam mantra dengan bahasa Jawa. Nah, sosok tersebut ini cuma diem sambil kayak ngeraung-ngeraung gitu loh, ngeraung-ngeraung kayak orang kepanasan. Bener-bener kayak orang kepanasan. Gak lama dari itu sosok tersebut ini kembali lagi, dia lari balik ke arah. Nah, disitulah orang yang ada di depan Aji ini nengok ke arah Aji. Baru tahu di situ siapa sosok yang ada di depannya. Nyata itu Arta. Coba kalian bayangkan, gimana bisa Arta berada di situ? Gimana bisa Arta tahu kalau Aji ada di situ? Arta menyelamatkan hidup Aji saat itu. Mereka berdua keluar
harusnya berjalan ke arah yang sama menuju rumah mereka masing-masing. Karena jarak antara rumah Arta dan Aji ini nggak jauh, tapi satu persimpangan yang seharusnya mereka berdua ini belok kanan, si Arta ini malah belok kiri. Dan dia bilang ke Aji, titip keluargaku. Dia cuma bisa ngangguk, dia gak tahu apa-apa. Kamu mau kemana? Udah, pokoknya aku titip keluargaku, aku titip warga kampung. Tak melangkah arah kiri. Di situ Aji masih ngeliatin Arta yang berjalan. Lama kelamaan Arta menghilang, ditelan gelapnya malam. Itu Aji cuma bisa melangkah belok kanan dan dia sampai di rumah. Dan benar saja, di pagi harinya dia mendapatkan kabar duka di mana sosok Arta, temannya, meninggal dunia di rumah. Entah apa yang terjadi saat itu. Itu ya Mas Anwar, Aji, dan Wisnu itu nangis, benar-benar nangis. Bahkan saat keranda mayat si Arta ini, almarhum Arta ini dibawa, itu ia menggotong mereka bertiga bersama ayah Arta. Sama ayah Arta. Tapi mereka tidak mengetahui kejadian pasti. Kenapa kok si Arta ini bisa meninggal secara tiba-tiba, padahal dia sehat. Gak ada riwayat penyakit sedikit pun. Dan Arta ini dikenal sebagai sosok teman yang ceria. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arta? Mungkin kita semua di sini bertanya-tanya. Namun itulah kenyataannya. Dari meninggalnya Arta ini menjadi akhir dari kisah yang saya bawakan pada kesempatan ini. Dulur tapak misteri dimanapun kalian berada. Dari kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Karena setiap tempat, di setiap titik di mana kita berada, disitulah keberadaan sosok makhluk tidak bisa kita lihat juga di tempat itu. Jangan sampai sosok tersebut menjadikanmu sebagai mangsanya. Mungkin bisa saja sosok tersebut sedang berada belahmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.